Berapa harga sebuah pengkhianatan? Di akhir abad ke-19, Belanda rela mengeluarkan lebih dari 1 miliar rupiah setiap bulannya hanya untuk menyewa satu orang. Bukan seorang jenderal, bukan seorang laksamana, tapi seorang akademisi yang menyamar sebagai ulama, menyusup ke jantung pertahanan Aceh dan menghancurkan dari dalam apa yang tidak bisa ditembus dari luar selama lebih dari 20 tahun. Untuk memahami kisah ini, kita harus mundur ke tahun 1873. Belanda yang sudah menguasai sebagian besar Nusantara memutuskan menyerang Aceh, sebuah kesultanan di ujung barat Sumatera yang selama berabad-abad berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Mereka pikir perang ini akan mudah dan cepat. Mereka salah besar. Rakyat Aceh bertempur bukan hanya dengan senjata. Mereka bertempur dengan semangat perang sabil. Keyakinan bahwa mati di medan laga melawan penjajah kafir adalah jalan menuju surga. Semangat itu membuat mereka tak kenal takut, tak kenal lelah. Dan Belanda dengan segala persenjataan modernnya tidak menemukan cara untuk memadamkannya. Kas militer Belanda terkuras. Pasukan elit mereka rontok satu persatu. Dan selama lebih dari 2 dekade, Aceh tetap tak tertembus. Saking kehabisan akal, Belanda akhirnya mengubah strategi sepenuhnya. Mereka tidak lagi mencari jenderal baru. Mereka mencari seorang intelektual. Namanya Christian Snoek Hurgronje. Lahir di Belanda tahun 1857, Snoek adalah doktor lulusan Universitas Leiden. Seorang orientalis yang menghabiskan hidupnya mempelajari Islam. Dan justru keahlian itulah yang membuat Belanda membutuhkannya. Sebelum dikirim ke Aceh, ia lebih dulu menyusup ke kota paling sakral di dunia, Mekah. Ia mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar, berpura-pura masuk Islam. Dan selama 7 bulan, ia hidup di tengah umat muslim Mekah, bergaul dengan para ulama, para syekh, para mufti, sambil diam-diam mengumpulkan informasi tentang jamaah haji asal Aceh dan jaringan ulama mereka. Ia bahkan membawa kamera seberat 40 kilogram dan mengabadikan foto-foto Ka'bah dan kawasan Masjidil Haram yang hingga hari ini tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden. Dan rekaman suara tilawah Al-Quran yang ia buat saat itu diyakini sebagai rekaman tilawah tertua dalam sejarah. Pada Juli 1891, Snoek Hurgronje masuk ke Aceh. Kali ini sebagai Haji Abdul Ghaffar. Ia membaur dengan rakyat Aceh, menjalin kepercayaan dengan tokoh adat dan para ulama, belajar adat istiadat dan kebudayaan setempat. Dan selama berbulan-bulan, ia diam-diam mencatat semuanya. Hasilnya, lebih dari 1.400 laporan rahasia yang dikirimkan kepada pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Laporan utamanya yang ia tulis pada 23 Mei 1892 diberi judul Aceh Verslag dan isinya mengubah segalanya. Snoek menemukan sesuatu yang selama ini tidak dipahami Belanda. Perlawanan Aceh bukan dipimpin oleh sultan. Perlawanan Aceh dipimpin oleh para ulama. Merekalah motor penggerak semangat jihad. Merekalah yang menjaga rakyat tetap bersatu dan tak mau menyerah. Dan karena itu, Snoek memberikan 2 nasihat yang dingin dan berdarah kepada militer Belanda. Pertama, rangkul para ulebalang, bangsawan Aceh, beri mereka jabatan dan kekuasaan. Adu domba mereka dengan para ulama. Kedua, hadapi para ulama dengan satu cara saja, kekuatan senjata. Basmi mereka. Karena tidak ada negosiasi yang mungkin dengan orang yang berjuang atas nama iman. Taktik itu bekerja. Perlahan namun pasti,
perpecahan mulai terjadi di antara rakyat Aceh sendiri. Para ule balang yang dirayu dengan jabatan dan kekuasaan mulai memihak Belanda. Dan para ulama yang menjadi tulang punggung perlawanan digempur habis-habisan oleh militer Belanda, berdasarkan data-data yang disusun oleh Snoek sendiri. Pertahanan Aceh yang selama 20 tahun tak tertembus peluru runtuh, bukan karena kalah di medan perang, tapi karena dihancurkan dari dalam. Pada 1903, Kesultanan Aceh secara resmi takluk. Dan Snoek Hurgronya, sang penasihat yang digaji setara lebih dari 1 miliar rupiah per bulan, pulang ke Belanda. Tidak sebagai pahlawan perang, tapi sebagai profesor yang kembali mengajar di Universitas Leiden. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Perang Aceh mengajarkan sesuatu yang pahit, bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang datang dengan meriam secara terang-terangan, melainkan mereka yang datang dengan wajah seorang kawan, yang belajar bahasamu, memahami agamamu, lalu menggunakan semua itu untuk meruntuhkan yang kamu bangun. Christian Snoek Hurgronya adalah sosok yang kompleks. Di mata sejarawan, ia adalah orientalis brilian, sekaligus mata-mata kolonial yang paling efektif yang pernah dihadapi Nusantara. Apakah ia seorang ilmuwan yang tersesat dalam mesin kolonialisme? Atau seorang agen yang sejak awal memang menjalankan misi pengkhianatan? Jawabannya, seperti banyak hal dalam sejarah, tidak sesederhana hitam dan putih. Yang jelas, kisah ini adalah pengingat bahwa perang tidak selalu dimenangkan di medan pertempuran. Kadang perang dimenangkan di balik meja buku, dengan pena yang lebih tajam dari pedang manapun. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang sejarah perang Aceh dan tokoh-tokoh yang terlibat, tuliskan di kolom komentar. Subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena masih banyak lagi halaman sejarah yang belum pernah diceritakan.